Hai, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di channel gua Sylvia Tetsuya. So, di episode kali ini gua mau berbagi tips gimana cara gua ngebuang lemak, nurunin berat badan sebanyak 19 kilo selama kurang lebih 4 bulan. So, ya karena kemarin gue upload beberapa foto full body gua di Facebook dan banyak banget yang komen, sampai ada yang messenger gua gimana caranya gua bisa turun berat badan sebanyak itu. So episode hari ini gue akan berbagi tips gimana cara gua nurunin berat badan sebanyak 19 kilo. So sebenarnya gua mulai diet itu pada pertengahan Agustus. Jadi waktu itu pertengahan Agustus gue mulai diet, dan di bulan pertama gue bisa nurunin sebanyak 11 kg. Selama 4 bulan ini kalian pasti pengen tahu kan apa yang gue konsumsi, apa yang gue minum, apa yang selama 4 bulan ini. Jujur gue nggak makan yang namanya nasi, gue nggak makan yang namanya mie instan, dan gue nggak makan makanan di luar. Jadi ya, meskipun hari Minggu biasanya gue selalu siapin yang namanya boiled egg atau ubi-ubian. Jadi kalau ubi-ubian kan bisa membuat kalian kenyang. Terus kalau egg itu bisa memenuhi protein tubuh kalian. Oke. So yang gue makan sebenarnya steam pumpkin, ubi manis, ubi jalar, terus potato. Jadi tiga menu ini terserah kalian mau makan waktu lunch or snack or dinner, up to you. Terus yang kedua sayur-sayuran. Jadi untuk sayur-sayuran perhatikan cara memasaknya. Jadi yang pertama, kalau kalian boil, usahakan air buat boil buat ngerebus itu kalian juga minum. Karena apa? Ketika kalian boil, meskipun nggak terlalu lama, itu vitamin nutrisi pada sayuran itu akan luntur ke air tersebut. Jadi kalau seumpama kalian cuma makan sayurnya doang terus airnya kalian buang, sama aja kalian waste. Sama aja kalian nggak dapat nutrisinya. Mungkin setengah aja. Jadi setengah nutrisi kalian buang. Itu wrong things. Tapi kalau seumpama kalian nggak bisa minum air rebusan sayur itu, kalian bisa steam. Tapi steam jangan lupa kalian kasih baskom, mangkok, terus kalian taruh sayurnya di atasnya mangkok. Jadi airnya kan nggak drop ke bawah, airnya nggak jatuh ke bawah, tapi masih ada di mangkok itu dan kalian bisa minum. Itu adalah the best way you can cook your food for diet. Oke, sebenarnya gue paling benci yang namanya sayuran hijau. Karena ketika gue chew gitu kan, gue kunyah itu kayak susah. Maka dari itu gue boil tapi agak lamaan. Jadi gue ngecunya itu, gue ngunyahnya itu lebih gampang. Terus airnya juga bisa gue minum. Jadi gue bisa bilang gue nggak kehilangan nutrisi sama sekali. Yang ketiga,
Oh ya, tips banget, tips ini tips yang mungkin berguna buat kalian. Apa ya, gimana ngomongnya, usahakan kalian lebih banyak memakan sayur-sayuran yang warnanya itu deep banget, maksudnya itu warnanya gelap. Semakin gelap sayuran itu, semakin banyak nutrisi yang terkandung di dalamnya. Oke. Terus yang ketiga, tofu. Kalian tahu tofu, tahu putih yang square, yang kotak itu benar-benar bagus buat memenuhi kebutuhan protein kalian, karena di tahu putih itu, di tofu itu nutrisi yang terdapat dalam tahu itu benar-benar bagus. Terus ya, breakfast itu gua makan telur 2, telur rebus pastinya, terus 1 pisang. Itu satu menu. Besoknya gue makan bread sama peanut butter. Breadnya cuma 1 doang ya, jangan banyak-banyak ya, karena kandungan kalori yang terdapat pada bread itu lumayan tinggi. Tapi it's okay kalau cuma 1 doang, karena kalau sama mama kalian makannya lebih dari 1, itu namanya bunuh diri. Oke, jadi breakfast tadi 2 telur, 1 banana, terus 1 bread, peanut butter, 1 apple, just it. Itu menu gua setiap pagi. Terus cemilan yang gue makan itu sebenarnya sederhana banget, nggak nguras dompet. Oke. Kenapa gue bilang nggak nguras dompet? Karena di Singapura sebenarnya semua juga mahal, guys. Jadi gue pilih crackers sama nuts. Tapi kalian juga harus mengkonsumsi dengan porsi yang nggak terlalu banyak juga. Jadi kalian harus benar-benar pintar-pintar mengelola menu kalian supaya kalian gak bosen, supaya kalian gak stres. Jadi kalau sama kalian makan 1 minggu itu cuma telur doang di pagi hari, I'm not sure it's gonna be longer. Maksudnya itu hanya akan bekerja sementara aja, dan itu akan membuat mental kalian gak kuat, terus pikiran kalian stres, dan kalian gak bisa menikmati proses diet kalian. So itu. Jadi kenapa gue selalu change menu, gue harus pinter-pinter membuat menu buat diri gue supaya mental gue terjaga. Jadi ketika kalian diet, kalian nggak bisa hanya mengelola makanan yang kalian konsumsi, tapi kalian harus bisa menyeimbangkan mental kalian. Jadi ketika kalian stres, metabolisme tubuh kalian itu juga nggak akan bekerja dengan baik, dan kalian nggak akan bisa menurunkan berat badan kalian. Minuman yang gue konsumsi sebenarnya pertama lime atau lemon water. So ini contohnya. Ini adalah minuman yang gue konsumsi. Gue kasih potongan lemon di dalamnya. Ini cuma air putih doang, karena lemon itu memenuhi kebutuhan vitamin C kalian. Kalau kalian makan banyak lemon, minum banyak lemon, itu kulit kalian itu nggak akan kering. Terus yang kedua adalah air. Seberapa banyak air yang harus kalian konsumsi? Ini sebenarnya emosi banget gue, karena setiap orang-orang yang nanya ke gue gitu, berapa liter minuman yang gue konsumsi, gue bilang 10 liter per hari. Itu cuman air putih doang, belum air jahe, belum kopi, belum boil air rebusan sayur, itu belum include sama yang 10 liter. Oke. Jadi gue bisa bilang toilet is really my second room. Jadi tiap menit gue pergi ke toilet, tapi itu bener-bener bagus banget buat gue, karena ketika gue mengkonsumsi banyak minuman, oke lah, gue akan merasa capek karena gue akan sering pergi ke toilet, tapi gue merasakan diri gue lebih fresh, tubuh gue tuh lebih fresh. So ya, dari 10 liter air. Tapi kalau kalian pertama kali lakukan diet, cukup minum 6 literan lah, jangan terlalu banyak, nanti kalian akan muntah. Oke. Jadi
Berarti 10 liter air, terus air jahe, karena adalah konsisten pada olahraga. Jadi pertama lo harus tahu berapa berat badan lo, dan ketika lo tahu berat badan lo bisa cari di internet olahraga yang cocok untuk berat badan segitu gitu. Karena ketika lo terlalu force yourself, kayak terlalu memaksakan diri lo, yang ada olahraga itu nggak akan, is not useful, nggak akan berguna buat lo. Malahan ketika lo memaksakan diri lo, yang ada tubuh lo nggak bisa mengontrol itu, dan lo nggak akan bisa continue dengan olahraga itu. Jadi jujur pertama gue lari di sini itu cuma 3 putaran doang, dan sekarang gue bisa melakukan 10 putaran. Dan sit up pertama kali gue bisa sampai 10 doang, sekarang gue udah bisa 50. Terus belum lagi gerakan-gerakan yang gue coba dan gue tekunin, kayak roll hands kayak gini. Terus banyak banget. Oke, next time gue akan kasih special video olahraga apa yang gue tekunin selama kurang lebih 4 bulan ini. Tapi lo harus tahu berat badan lo dan limit tubuh lo untuk bisa melakukan olahraga tersebut. Kalau kalian nggak bisa, kalau kalian terlalu memaksakan diri, yang ada kalian akan menyakiti diri kalian. Karena diet itu bukan apa ya, diet itu bukan untuk membunuh kalian gitu kan. Diet itu hanya kalau menurut gue secara pribadi ya, diet itu mengubah pola hidup gue sebenarnya, bukan hanya dari segi makanan, tapi dari segi pemikiran. Karena apa? Ketika lo diet, lo harus yang pertama lo harus sabar dengan proses, yang pertama lo harus sabar sama proses, yang kedua lo harus menikmati proses, yang ketiga lo harus menerima hasil. Oke, jadi kalau sama diet, metabolisme tubuh kita nggak tahu. Kalau sama kita kekurangan nutrisi, metabolisme tubuh kita itu juga nggak akan bekerja dengan baik. Jadi diet itu juga harus memenuhi nutrisi kita, meskipun kadang kala kita nggak mau makan, karena beberapa orang selalu melakukan kayak gue nggak mau makan karena gue diet gitu kan. Tapi cuma itu hal yang salah. Jadi diet itu lo harus pakai your mind, lo pakai pikiran lo, pakai otak lo, gimana cara lo tidak kekurangan nutrisi meskipun lo harus mengurangi porsi makan kayak gitu. Semoga penjelasan gua bisa diterima. Terus ya, ini memang pertama kali buat gua buat share tentang diet yang gue lakuin. Next time gua akan kasih penjelasan yang lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Ini hanya sebagian pengalaman gua selama gua ngelakuin diet, dan semoga kalian terinspirasi dengan diet gua. Semoga bisa berguna buat kalian juga. So, jujur gue bener-bener confused dari kemarin itu. Gue mikir gimana sih gue cara jelasin ke kalian cara diet yang gue lakuin. Tapi next time kalau kalian bener-bener pengen tahu, kalian bisa komen di video gue. See, bye, thank you, happy Sunday. Oh, sekarang Sunday ya, emang sekarang Sunday. Oh, mataharinya syok banget. Bye.